Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan materi perilaku organisasi pada bab konflik dan negosiasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu konflik. Konflik itu merupakan suatu progres yang dimulai apabila suatu pihak merasakan bahwa pihak lain itu mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif. Jadi sesuatu yang dipedulikan oleh pihak pertama. Jadi misalkan kayak berpengaruh negatif satu pihak oleh yang lainnya, itu dinamakan konflik. Nah, berbagai macam konflik itu yang dialami orang dalam organisasi itu ada berbagai macam-macam. Yang pertama ada ketidakcocokan tujuan. Jadi karena kadang satu sama lain berbeda tujuan atau berbeda asumsi, jadi terjadinya konflik. Kemudian yaitu ada perbedaan atas interpretasi fakta. Jelas akan sering terjadi perbedaan di antara satu orang dengan yang lainnya. Justru karena inilah kadang timbulnya konflik karena mungkin dalam penyampaian kata yang tidak mengenakan di hati atau yang lainnya. Kemudian yaitu ada ketidaksepakatan berdasarkan ekspektasi perilaku. Jadi biasanya ketidaksepakatan ini menyebabkan terjadinya konflik dalam suatu organisasi. Kemudian ada perkembangan pemikiran. Jadi semua konflik berbahaya dan harus dihindari. Penyebab yang sering terjadi karena konflik itu ada beberapa di antaranya, yaitu ada komunikasi yang buruk. Jadi ketika seseorang memiliki komunikasi yang buruk, yang justrunya awalnya misalkan menyampaikan informasi ataupun yang biasa saja, tapi karena komunikasinya buruk, jadi kadang terjadi konflik. Kemudian ada yang namanya kurangnya keterbukaan, karena dalam diri seseorang kadang ada yang sangat tertutup, bahkan ada juga yang sangat terbuka. Dan justru ini kurangnya keterbukaan juga mempengaruhi penyebab dari konflik itu sendiri dalam suatu dalam suatu organisasi atau dalam suatu kelompok. Kemudian itu ada kegagalan untuk menanggapi kebutuhan karyawan. Jadi sering terjadi ketika manajer atau bos dalam suatu perusahaan tidak memahami kebutuhan karyawan dalam mengerjakan pekerjaan, misalkan kayak fasilitas yang harus dipenuhi itu untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu tuh apa saja. Itu juga salah satu penyebab yang dapat menyebabkan konflik. Kemudian jenis-jenis konflik itu ada task konflik, yaitu konflik atas konten dan tujuan pekerjaan. Terus ada relationship konflik, konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Jadi di sini konfliknya itu antara satu dengan pihak kedua misalnya. Jadi misalkan kayak kelompok dalam kelompok. Kemudian ada proses konflik, yaitu merupakan konflik terhadap bagaimana pekerjaan yang dilakukan. Jadi kayak misalkan pekerjaan yang dilakukan itu misalkan kurang memuaskan, atau misalkan tidak sesuai dengan perintah atau prosedur yang sudah disampaikan. Itu juga termasuk salah satu hal yang menyebabkan konflik.